Phnom Penh, ibu kota Kamboja, tampak megah di mata para turis. Gemerlap lampu malam, pasar-pasar eksotis, dan senyum ramah penduduknya menyembunyikan sisi gelap yang tak banyak diketahui orang asing. Di balik tembok-tembok tua dan lorong-lorong sempit kota tua, beroperasi sebuah jaringan perdagangan manusia yang sangat terorganisir. Di pucuk jaringan itu berdiri satu nama yang ditakuti banyak orang, Chenda Phanak. Phanak bukan nama asing di dunia gelap Kamboja. Tubuhnya dipenuhi tato, naga di punggung, tengkorak di dada, dan tulisan Khmer kuno di lengan, simbol keberanian dan kematian. Namun bukan itu yang membuatnya ditakuti. Ia dikenal kejam, tak berperasaan, dan kebal hukum. Bagi para TKW ilegal dan wanita-wanita muda yang dijebak dari berbagai negara Asia Tenggara, nama Phanak adalah mimpi buruk yang hidup. Berawal dari tukang pukul di pasar gelap, Phanak membangun kekuatan dengan menculik, menyuap, dan membunuh siapapun yang menghalangi jalannya. Kini ia menguasai jaringan besar penyalur TKW ilegal, rumah bordil, dan penampungan tersembunyi. Para gadis yang tertipu dengan janji pekerjaan legal, berakhir di tangan Phanak sebagai budak seks atau buruh paksa. Semua operasi Phanak berjalan mulus karena ia punya pelindung, para pejabat lokal dan beberapa petinggi kepolisian yang dibeli dengan uang dan hadiah-hadiah mewah. Tidak ada yang berani menyentuhnya. Laporan apapun yang masuk akan lenyap begitu saja, seperti tak pernah ada. Namun, tak semua aparat bisa dibeli. Seorang perwira muda bernama Cendara, idealis dan jujur, mulai mencium adanya jaringan perdagangan manusia yang terorganisir. Ia menemukan pola hilangnya wanita asing, termasuk dari Indonesia dan Filipina, yang terakhir terlihat di terminal atau bandara, lalu tak pernah terdengar lagi. Tanpa restu atasannya, Dara mulai menyelidiki diam-diam. Bulan demi bulan, Dara berhasil mengumpulkan bukti, foto-foto penampungan tersembunyi, catatan pengiriman uang ke pejabat tinggi, dan bahkan rekaman suara salah satu kaki tangan Phanak. Namun dalam langkah terakhirnya, saat hendak menyerahkan laporan itu ke pers asing, Phanak mengetahui semua rencana. Suatu malam, Dara dijebak. Ia diundang oleh seseorang yang mengaku korban selamat di sebuah hotel kosong. Di sana, ia dikepung oleh orang-orang Phanak. Dara sempat melawan, tetapi kalah jumlah. Ia ditangkap, disiksa, dan dipaksa menyerahkan semua bukti. Phanak sendiri yang menginterogasinya. Ia duduk di kursi mewah, merokok dengan tenang, sementara tubuh Dara digantung terbalik. Dengan suara datar dan penuh penghinaan, Phanak berkata, "Kamu pikir bisa melawan aku? Di negara ini, aku adalah hukum." Setelah puas menyiksa, Phanak memerintahkan eksekusi. Dara ditembak di kepala dan mayatnya dibuang ke sungai Mekong, tanpa nama, tanpa pelacakan. Keesokan harinya, kantor polisi hanya mencatat Dara sebagai hilang saat tugas. Memberitakan. Keluarganya tak menerima penjelasan yang masuk akal. Sementara itu, operasi Phanak terus berjalan. Gadis-gadis baru terus masuk lewat jalur gelap, dibungkam, dan dipaksa diam dalam penderitaan. Satu-satunya suara yang masih hidup hanyalah jeritan di ruang bawah tanah yang tak pernah didengar dunia luar. Namun, yang tidak Phanak ketahui, salah satu wanita yang akan tiba minggu depan, seorang TKW dari Jawa Timur, akan menjadi akhir dari semua ini. Di sebuah desa kecil di kaki Gunung Kawi, Malang, Jawa Timur, Sari menatap sawah yang mulai mengering. Ayahnya sakit, ibunya sudah lama meninggal, dan adiknya putus sekolah karena tak ada biaya. Usia Sari baru 24 tahun, tapi wajah dan matanya sudah menunjukkan kelelahan hidup. Dalam keterpurukan itu, datanglah sebuah kesempatan. Seorang tetangga mengenalkan agen penyalur kerja ke luar negeri. Kerjanya ringan kok, masak dan bersih-bersih. Di Kamboja, kamu bisa gaji 5 juta per bulan. Gratis berangkat, tinggal tanda tangan kontrak, kata agen itu sambil tersenyum meyakinkan. Tanpa tahu banyak, dan dengan harapan membantu keluarga, Sari menandatangani dokumen yang tak ia pahami sepenuhnya. Dalam hitungan minggu, ia naik pesawat untuk pertama kalinya, meninggalkan tanah kelahirannya dengan doa dan harapan. Namun begitu tiba di Phnom Penh, semuanya berubah. Bersama beberapa TKW lain dari Indonesia dan Filipina, Sari langsung dibawa ke sebuah rumah sempit dengan jendela tertutup besi. Tak ada kebebasan bergerak. Ponsel disita, paspor dikumpulkan. Sari mulai curiga, tapi diancam diam. Hari-hari berikutnya adalah mimpi buruk. Sari dan para perempuan lain dipaksa melayani pria-pria lokal maupun asing. Bila menolak, mereka dipukul, ditelanjangi, bahkan disetrum. Di kamar-kamar sempit tanpa ventilasi, hanya jerit dan isak tangis yang terdengar setiap malam. Tubuh mereka bukan milik mereka lagi. Sari menjadi salah satu dari puluhan wanita dalam jaringan Chenda Phanak, sosok bertato yang hanya muncul sesekali, namun kehadirannya seperti bayangan kematian. Phanak tidak pernah menyentuh langsung para TKW, tapi semua penjaga dan sistem kekerasan yang bekerja di tempat itu mengarah pada perintahnya. Dalam satu kesempatan, Sari melihat Phanak datang ke rumah bordil bersama pejabat tinggi yang berseragam. Para penjaga berdiri tegak, penuh rasa takut, memperlihatkan siapa yang sebenarnya berkuasa. Namun tidak semua di tempat itu adalah monster. Salah satu penjaga, pria lokal bernama Reed, diam-diam menunjukkan simpati pada para korban. Reed, yang tampak kasar di luar, ternyata menyimpan dendam terhadap Phanak. Dalam percakapan singkat lewat selipan kertas,
Sari mengetahui bahwa adik perempuan Reed juga pernah menjadi korban jaringan ini dan meninggal karena overdosis saat dipaksa melayani tamu VIP. Dendam menyatukan mereka. Sari dan Reed mulai berkomunikasi diam-diam. Lewat isyarat dan percakapan di balik pintu, mereka saling tukar informasi. Reed memberi gantian jaga, denah bangunan, dan siapa saja penjaga yang bisa disogok atau dilemahkan. Sari mencatat semuanya dalam ingatannya. Ia mulai membangun kepercayaan dengan beberapa TKW lain yang masih cukup kuat dan waras untuk melawan. Namun harapan itu rapuh. Suatu malam, seorang TKW asal Filipina bernama Maria mencoba kabur. Ia nyaris berhasil keluar dari pagar belakang, tapi tertangkap. Di hadapan semua TKW, Maria dipukuli hingga tak sadarkan diri dan digantung di gudang selama 2 hari sebagai peringatan. Beberapa wanita lain menangis, beberapa pingsan, dan sebagian mulai kehilangan kewarasan. Sari menahan emosi, menggigit lidahnya agar tidak menangis. Tapi di malam yang sunyi, di balik kasur usang, ia berdoa lirih. Ya Allah, beri aku kesempatan. Aku akan lawan mereka. Aku tidak akan mati di sini. Sari tahu satu hal, melarikan diri bukan cukup. Satu-satunya jalan keluar adalah membunuh sang akar kejahatan itu, Chenda Fanak. Dan kini, mata-mata kecil mulai terbuka. Kunci dan waktu sedang disusun. Sebuah api kecil mulai menyala di neraka kecil itu. Takdir sedang berputar. Di balik wajah-wajah trauma, sedang tumbuh satu tekad yang tak bisa dihentikan, melawan. Hari-hari di dalam rumah penjara itu terus berjalan, lambat dan menyakitkan. Setiap malam seperti pertarungan antara tubuh yang hancur dan jiwa yang nyaris putus asa. Namun di antara teriakan, derita, dan bunyi pintu besi yang berderit, ada sesuatu yang tumbuh dalam diam, tekad. Sari sudah tak lagi sekadar bertahan hidup. Ia merencanakan pemberontakan. Ia mulai mengumpulkan kepercayaan dari beberapa TKW yang masih punya semangat melawan, seperti Rika dari NTT, Lani dari Kalimantan, dan Maya dari Filipina. Mereka berkomunikasi lewat kode isyarat, coretan di sabun mandi, atau obrolan singkat saat dibariskan. Sementara itu, Reed, sang penjaga yang diam-diam membenci Fanak, semakin aktif membantu. Ia menyelipkan kunci palsu ke bawah kasur Sari, menggambar denah rumah bordil dan gudang senjata kecil di dapur belakang. Reed juga mengungkap satu informasi penting. Fanak akan datang langsung 3 hari lagi untuk mengevaluasi rumah itu. Saat itulah semua penjaga akan bersiaga. Tapi juga akan ada kekacauan kecil karena ketakutan mereka terhadap bos besar. Sari sadar, itulah momen paling tepat, atau paling fatal. Malam sebelum hari H, mereka semua berkumpul di kamar mandi yang bocor, pura-pura mencuci. Dalam bisikan terbata-bata, Sari membagikan peran. Rika akan bertugas membuka kunci pintu belakang. Maya mencuri korek api dan minyak lampu dari dapur, dan Lani menyembunyikan pecahan kaca dari jendela rusak sebagai senjata darurat. Mereka tahu kemungkinan selamat kecil. Tapi mati sambil melawan lebih baik daripada hidup sebagai budak. Namun tak ada rencana yang berjalan mulus. Satu dari mereka, seorang TKW bernama Dewi, yang tak kuat tekanan dan trauma, membocorkan rencana secara tak sengaja. Ia meracau dalam kondisi setengah sadar di depan penjaga. Keesokan harinya, penjaga-penjaga menyerbu kamar mereka. Mereka memukuli semua yang ada, tak peduli siapa pelaku sebenarnya. Rika diseret keluar dan dipukuli sampai tubuhnya tak bisa bergerak. Mulutnya bergetar tanpa suara. Sari hanya bisa berteriak dan meronta, tapi tubuhnya diikat ke ranjang besi. Fanak datang sore itu, dan Rika yang setengah mati dipajang di depannya seperti hewan buruan. Dengan senyum datar, Fanak berkata, "Kalian pikir kalian bisa kabur?" Fanak berkata, "Kalian pikir kalian bisa kabur dari neraka ini?" Sari ditampar dan dibawa ke ruang bawah tanah. Di sana, ia disiksa dengan kabel listrik dan disiram air. Satu persatu luka lama dibuka kembali. Tapi Sari diam. Tak satu nama pun ia sebut. Di tengah derita, ia hanya menyimpan satu bayangan dalam benaknya, wajah ayah dan adiknya di desa. Reed, yang mengetahui Sari tertangkap, tak tinggal diam. Ia tahu jika Sari mati, semua harapan ikut mati. Malam itu, Reed menyelinap masuk ruang penyimpanan senjata kecil. Ia mengambil pistol yang disembunyikan dalam kotak kayu tua dan satu peluru cadangan. Ia menulis secari kertas. "Kalau aku mati, teruskan. Dunia harus tahu kebenarannya." Ia menyelinap ke ruang bawah tanah dan membunuh penjaga yang sedang mabuk di depan pintu. Sari yang nyaris pingsan, diselamatkan dalam pelarian dramatis yang berlumur darah. Namun mereka belum bebas. Di halaman belakang, penjaga lain menyadari pelarian itu. Terjadi baku pukul, lalu tembakan. Peluru mengenai bahu Reed. Tapi Sari, dengan tangan bergetar, mengambil pistol dan menembak salah satu penjaga tepat di dada. Itu adalah kali pertama dalam hidupnya ia membunuh manusia. Mereka berhasil bersembunyi di ruang cuci tua yang sudah tak digunakan. Di sana, Reed mengobati lukanya dengan sisa kain dan air sabun. Dengan suara parau, ia berkata, "Ini baru permulaan. Besok pagi, kita bakar tempat ini. Kau akan jadi pemimpin mereka." Sari menggenggam tangan Reed. Luka-luka di tubuhnya terasa seperti peringatan. Ia tak lagi sama seperti Sari yang dulu naik pesawat dengan mata penuh harap. Ia kini seorang perempuan yang kehilangan semua. Dan karena itu,
tidak takut kehilangan apapun lagi. Di luar, malam Kamboja terus bergulir. Tapi di ruang sempit itu, cahaya kecil bernama perlawanan mulai menyala. Dan jika takdir mengizinkan, nyala itu akan menjadi api yang membakar kekuasaan Fanak. Langit Phnom Penh masih gelap ketika embusan angin dini hari menyelinap lewat celah-celah bangunan tua. Di dalam rumah bordil milik Cenda Fanak, suasana mencekam menyelimuti tiap sudut. Para penjaga yang menyadari ada yang tak beres semalam, kini bersiaga penuh. Kunci-kunci digandakan, senjata dibersihkan, dan semua kamar kembali dikunci rapat. Tapi mereka tidak tahu bahwa bara perlawanan belum padam. Ia hanya bersembunyi untuk menyala lebih besar. Sari, meski tubuhnya penuh luka, matanya menyala tajam. Di ruang cuci tua yang dijadikan tempat persembunyian, ia dan Reed menyusun langkah terakhir, melawan dari dalam, menghancurkan semua, dan menyelamatkan para TKW yang tersisa. Reed memberikan sebuah granat asap kecil dan pisau lipat yang berhasil ia juga membawa kabar. Truk pengangkut bahan makanan akan datang pukul 5 pagi. Hanya ada waktu sekitar 1 jam untuk melakukan pemberontakan, membebaskan para wanita, dan kabur lewat jalur belakang sebelum bantuan dari luar datang. Sari mengangguk. Ia tahu ini misi bunuh diri. Tapi ia tak peduli. Saat azan subuh bergema samar dari masjid kecil di ujung kota, mereka mulai bergerak. Pertama, Sari menyusup ke blok kamar utama dengan kunci duplikat yang diberikan Reed. Ia membangunkan satu persatu TKW, Lani, Maya, dan 2 perempuan lain yang masih sanggup berdiri. Beberapa terlalu lemah, terlalu takut. Mereka hanya menangis dan meringkuk, tak berani ikut. Sari menggenggam tangan mereka dan berkata, "Kalau kalian tetap di sini, kalian akan mati perlahan. Tapi kalau ikut aku, kita punya harapan." 4 perempuan memutuskan ikut. Yang lain hanya menatap nanar, pasrah pada neraka yang telah mereka kenal. Reed, dari sisi lain bangunan, menyebarkan asap dari granat kecil untuk membingungkan penjaga. Asap mulai menyebar ke dapur dan lorong utama. Penjaga mulai panik, mengira terjadi kebakaran. Di tengah kekacauan itu, Sari dan kelompoknya meluncur ke arah pintu belakang. Tapi langkah mereka tertahan. Cenda Fanak sudah berdiri di ujung lorong dengan 2 penjaga bersenjata. Tubuhnya besar. Tato naga di lehernya tampak jelas di balik kemeja putih. Ia memegang pistol dengan santai. Matanya tak menunjukkan kemarahan, hanya dingin dan rasa superior. "Aku beri kalian pilihan, kembali ke kamar, atau mati sekarang." Sari maju. Tangannya gemetar, tapi tatapannya mantap. "Kami memilih merdeka. Kalau harus mati, setidaknya bukan di tempat ini." Fanak tertawa kecil. "Kau pikir ini film laga? Dunia tak peduli pada kalian." Lalu terjadi ledakan tembakan pertama. Salah satu penjaga tertembak oleh Reed yang muncul dari belakang. Baku tembak pun pecah. Perempuan-perempuan menjerit, berlari menyelamatkan diri. Lani terkena peluru di kaki. Maya berusaha menariknya sambil tertutup asap. Sari bergumul dengan penjaga yang mencoba menyergapnya. Ia menusukkan pisau ke dada pria itu. Reed tertembak di bahu. Ia terduduk, lemas, tapi masih menembak. Di tengah semua kekacauan itu, Fanak mencoba melarikan diri ke ruang rahasianya. Sari mengejarnya. Di ruang bawah tanah, tempat penyiksaan yang dulu jadi neraka bagi Sari, terjadi konfrontasi terakhir. Fanak melempar kursi, mencoba menembak, tapi pelurunya habis. Sari menjatuhkan pistolnya saat direbut, dan perkelahian tangan kosong terjadi. Tubuh besar Fanak menjatuhkan Sari ke lantai. Ia mencekik Sari, menekan keras sambil tersenyum bengis. "Kau cuma pelacur kampung." Menyerah. Dengan sisa tenaga, ia meraih pecahan besi tajam dari lantai, bekas alat penyiksaan. Dengan teriakan terakhirnya, ia menghantamkan logam itu ke leher Fanak. Fanak terbatuk, lalu roboh, matanya terbuka tanpa nyawa. Tubuh bertato yang dulu ditakuti, kini hanya daging mati yang tergeletak di lantai dingin. Sari berdiri, terhuyung, tubuhnya berlumur darah, bukan hanya miliknya, tapi darah kemenangan. Ia naik ke atas, membantu Lani dan Maya naik ke truk yang dibawa Reed. Reed duduk bersandar di kursi sopir, wajahnya pucat. Ia menatap Sari dengan senyum kecil. "Kau lebih kuat dari siapapun yang pernah aku kenal." Lalu matanya menutup selamanya. Sari menggenggam tangannya untuk terakhir kali. Truk itu pun melaju menembus pagi Phnom Penh, meninggalkan kobaran api dan jeritan penjaga yang terlambat sadar bahwa kekuasaan mereka telah runtuh. Di dalam truk, para TKW menangis, bukan karena ketakutan, tapi karena pertama kalinya, mereka merasa bebas. Fajar telah menyingsing ketika truk yang membawa Sari, Lani, Maya, dan 2 TKW lainnya melaju keluar dari kota. Jalanan masih sepi. Kabut tipis menggantung di antara bangunan tua dan ladang kosong. Di dalam truk, keheningan menyelimuti. Tidak ada suara kemenangan, hanya napas berat dan tatapan kosong. Mereka selamat, untuk sementara. Reed, yang berjasa besar dalam pelarian itu, telah meregang nyawa di kursi kemudi. Tubuhnya kini terbaring di bangku belakang, dibungkus kain sobekan seadanya. Sari duduk diam di sebelah jasadnya. Ia tak menangis. Air matanya telah kering sejak lama. Tapi di dadanya ada perasaan hampa, campuran lega dan luka. Truk akhirnya berhenti di pinggiran kota kecil perbatasan. Sari dan kelompoknya mencari bantuan dari warga lokal yang bersimpati.
Mereka dibawa ke sebuah pos polisi kecil. Tapi inilah kenyataan pahit. Tidak semua penegak hukum ingin tahu, apalagi menolong. Petugas yang menerima mereka tampak gugup saat mendengar nama Chenda Fanak. Kalian yakin dia mati? Tanyanya. Suaranya nyaris berbisik. Sari mengangguk. Saya yang membunuhnya. Petugas itu menghela napas. Ia memandang sekeliling, lalu menutup pintu kantor. Kalau kalian mau selamat, segera keluar dari Kamboja. Banyak orang kuat yang ingin kalian hilang. Polisi itu memberi mereka dua pilihan. Diserahkan ke imigrasi dan diproses, yang bisa berujung deportasi, penahanan, atau bahkan pembunuhan di dalam penjara, atau pergi diam-diam lewat jalur tidak resmi, dengan bantuan beberapa LSM bawah tanah. Sari memilih yang kedua. Dengan bantuan kontak LSM yang diam-diam bekerja melindungi korban perdagangan manusia, Sari dan teman-temannya diselundupkan keluar dari Kamboja dalam kendaraan logistik menuju perbatasan Thailand. Di sana, mereka dijemput perdagangan manusia. Sari dan teman-temannya diselundupkan keluar dari Kamboja dalam kendaraan logistik menuju perbatasan Thailand. Di sana, mereka dijemput dan akhirnya difasilitasi kembali ke negara asal masing-masing. Perjalanan panjang itu menguras segalanya. Tapi ketika kaki Sari menjejak kembali tanah Indonesia, di Bandara Juanda, air matanya jatuh tanpa suara. Ia kembali, bukan sebagai korban, tapi sebagai saksi hidup dari neraka yang tak semua orang berani buka suaranya. Beberapa minggu kemudian, media internasional mulai mencium kejadian di Phnom Penh. Berita tentang pembakaran rumah bordil, kematian Chenda Fanak, dan pelarian beberapa TKW menjadi perbincangan. Namun seperti biasa, kebenaran tak mudah diterima. Banyak laporan dibungkam. Pihak berwenang Kamboja menyebut insiden itu sebagai perkelahian antar geng kriminal. Nama para TKW tidak disebut. Peran RIT dikaburkan. Sari tidak ada dalam laporan resmi. Tapi Sari tidak diam. Dengan dorongan dari LSM dan jurnalis independen, ia menulis kesaksiannya. Ia buka semua. Perdagangan manusia, penyiksaan, keterlibatan oknum polisi dan pejabat, hingga bagaimana ia membunuh Fanak demi membebaskan diri. Kesaksiannya viral di media sosial. Ribuan orang membaca, membagikan, dan mengutuk sistem yang membiarkan hal itu terjadi. Beberapa mantan korban dari negara lain ikut angkat suara. Perlahan, tekanan publik pun tumbuh. Namun tetap, keadilan hukum tak kunjung datang. Tak ada satupun pejabat tinggi yang ditangkap. Penyelidikan formal dibuka, tapi mandek di tengah jalan. Dunia bergerak terlalu lambat untuk korban yang sudah kehilangan segalanya. Sari mulai keliling Jawa Timur, mengunjungi kampung-kampung, berbicara tentang bahaya iming-iming kerja luar negeri tanpa perlindungan. Ia bekerja bersama organisasi lokal untuk menyelamatkan perempuan dari nasib serupa. Kadang ia disambut, kadang ditolak, dicap pembangkang. Suatu malam, seorang wartawan bertanya, "Apakah kamu menyesal membunuh Fanak?" Sari terdiam cukup lama. Lalu menjawab, "Kalau aku tidak membunuh dia, mungkin hari ini aku sudah dikubur entah di mana. Membunuhnya bukan karena aku ingin jadi pahlawan. Aku hanya ingin berhenti jadi korban. Dan kadang, keadilan tak datang dari pengadilan, tapi dari darah yang dipilih untuk tidak tertumpah sia-sia." Wajahnya tenang saat mengatakannya. Bukan sombong, bukan marah, tapi penuh kebenaran dari seseorang yang sudah melihat sisi tergelap kemanusiaan. Di akhir kisahnya, Sari bukan lagi buruh migran tanpa suara. Ia adalah suara bagi yang tak bisa bicara, perlawanan bagi yang terkurung, dan luka yang berubah jadi senjata. Meski hukum tak menuntut semua pelaku, kebenaran telah keluar dari mulut mereka yang dulu dibungkam. Dan Sari, perempuan Jawa dari desa kecil, membuktikan bahwa bahkan dari luka paling dalam, bisa tumbuh kekuatan yang mengguncang kejahatan